Say hi dulu dong. Penyintas COVID. 2021 atuh cuy. Iya, hampir 8 bulan. Penciuman hilang. Nah, dari situ baru stres saya. Ternyata saya kok hasilnya positif. Nah, Kemudian saya menangis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Yuhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada sore hari ini spesial banget karena podcast Ibu Siti beda dari yang lain. Bahas yang lain. Sesuatu atau isu yang tengah marak saat ini yaitu tentang seputar masalah COVID dan COVID. Oke, baik. Di tengah-tengah kita semua sudah hadir seseorang yang luar biasa juga. Beliau adalah Mami Anti. Say hi dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya Bu Siti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Siti ya. Oke, baik. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, Ibu Siti juga sebetulnya, tapi panggilan kambasnya Mami Anti. Beliau ini adalah salah satu orang yang dulu sempat terkena COVID. Ini langsung nih to the point, atau dikenal dengan istilah penyintas COVID. Dan lebih dramatisnya lagi, saat itu beliau sedang dalam kondisi hamil, suaminya juga kena, punya anak balita. Pokoknya kayaknya ceritanya bakalan seru buat didengerin. Jadi langsung aja kita kenalan dulu. Mami Anti teh siapa, tinggalnya di mana, punya anaknya berapa banyak. Silakan perkenalan. Perkenalan Mami Anti. Ya, silakan. Aduh, Bu Siti, ya nama lengkapnya Siti Mulyanti, panggilannya Anti. Enggak sih, dulu mah Dede Anti. Jadi sekarang karena udah jadi mami-mami, jadi Mami Anti, yuk. Suami Bapak Didin Samsudin, satu. Tinggalnya di Tangerang. Ceritanya anaknya sih 4. Yang pertama itu perempuan 7 tahun. Yang kedua laki-laki 6 tahun. Yang ketiga adalah 2 tahun perempuan. Dan yang keempat Harumi. Itu berapa tahun sih? 4 bulan, cus. 4 bulan. Belum setahun, mah. Belum. Ya, oke. Seperempat. Baiklah, jadi sekarang tinggal di Tangerang. BTW kalau dengar di berita, kita lihat dulu, tanya dulu, beneran di Tangerang tuh gawat gitu? Begitulah, cuman Tangerang sih sebenarnya mah flat, rada-rada flat menurutku ya. Cuman karena kita teh zonanya deket banget Jakarta, jadi banyak lalu lintas orang. Jadi orang juga kan tinggal Tangerang, biasanya tinggal Tangerang, kerja di Jakarta. Jadi lebih follow ke Jakarta. Means kalau Jakarta zona merah, mau nggak mau sih sebenarnya Tangerang juga rada ikutan gitu. Padahal aslinya Tangerang mah Banten ya, cuman karena dekat sama Jakarta. Nah, kali ini kita akan dengarkan dulu bagaimana perjuangan seorang Mami Anti yang ternyata alhamdulillah sekarang sudah kembali normal, artinya tetap waspada juga. Ayo cerita dulu. Jadi beneran waktu itu kena COVID-nya iraha, kemudian kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa ya tuh pohon ya Allah sebenarnya aku mau ngomong lebay lebay sih biasa aja waktu itu teh bulan apa ya pulang dari bulan Maret nah 2000, jadi ceritanya bulan Desember dulu kan, Desember teh kena ada flu, batuk, pilek, and the blah. Nah waktu itu justru malah takut kena COVID dan ternyata enggak. Nah bulan Maret ini sebenarnya nggak ada gejala flu, awalnya sakit badan. Wait, tunggu. Maret 2020 ya guys? Ya enggak dong, Maret 2021 atuh cuy. Oh iya? Oh bener, 2021-nya. Bulan Maret, iya. Oh iya. Iya Lanjut. Maret 2021. Oh iya, oke, lanjut. Iya, hampir 8 bulan. Oh, oke. Nah, awalnya sakit badan, nah dipikir tuh karena hamil kan, karena pas hamil yang ketiga itu tulang teh separa rotong lah, sama kayak gitulah pokok nama inti nama. Aduh, ini kenapa udah tapi terus ada meriang. Ya udah masih biasa. Cuman tidur. Duh, kenapa ya? Ya udahlah.
hari kedua masih sama, tapi badan gak terlalu sakit. Nah, ternyata bebek aku, suami aku juga sama. Lah, kok barengan? Hari ketiga, penciuman hilang. Nah, dari situ baru stres saya. Ternyata saya COVID. Dan akhirnya kita beli, sebenarnya kita mau cek dulu sendiri kan. Kita beli starter kit, antigen kit ya, sendiri. Berdua tuh, yang si Akang. Begitu, oh ternyata hasilnya positif. Nah, kemudian saya menangis karena bersedih. Yang paling bikin stres karena anak-anak itu anak sedikit liar, jadi sering main sama teman-teman dan tetangga. Jadi di hari pas ketahuan kita corona itu, pas penciuman hilang, itu ada anak tetangga main seharian di rumah, dan dia ikut makan bareng. Guys, aduh. Saat itu memikirkan bagaimana tetangga saya. Kalau saya ya sudah lah ya gitu. Udah akhirnya kita isolasi lah, isoman di rumah. Karena waktu itu posisi hari Sabtu. Nah, hari Ahad, hari Minggu, karena puskesmas tutup kan, akhirnya ke klinik biasa dulu, ke klinik, dan dokter juga saranin, ya udah di rumah aja. Dia kasih resep cuman buat gejala doang, itu buat Sumedang. Karena si Akang doang yang waktu itu berobat, udahlah, udah ya udah. Terus yang paling dilema adalah mengumumkan kepada warga komplek bahwa saya terkena corona. Nah, itu dia. Kumaha tiba-tiba psikologis banget dong, tiba-tiba, apalagi zaman waktu saat itu ya, ketika memang corona itu dianggap penyakit yang sangat mengerikan, harus dijauhi sampai-sampai mungkin beberapa orang mau memilih diam aja gitu. Akhirnya ya udah gimana dong, tapi kan kita kan merasa bersalah kalau nggak ngasih tahu. Udah ingat aduh udah tetangga mau di rumah itu cuma satu gitu kan, karena kita juga main di halaman depan. Ya udah kan anak-anak yang lain juga ikut main. Kalau mereka kena kan aduh kumaha gitu tanya. Akhirnya ya udahlah, bertekad diri untuk ya udah kasih tahu akhirnya, karena kita kan punya grup klaster gitu lah. Oke, siap. Ya udahlah. Di luar kompleks sih karena ya saya mah IRT di rumah aja, jadi paling keluar pagi-pagi beli sayur. Bu Siti selebihnya mah enggak lah, ke warung aja. Itu juga pakai masker, jadi nggak terlalu khawatir. Yang penting mah ini di komplek ya kumaha. Ya udah akhirnya diumumin kan. Wah iya bener sebenarnya mah ya, yang positif banyak, yang tanggapannya negatif ada gitu. Jadi positifnya banyak, yang negatifnya ada. Ya udah kita nggak ambil pusing. Tapi stres oge sih sebenarnya waktu itu teh. Jadi untungnya saya nggak ikut grup. Jadi ada 2 grup bapak-bapak dan semuanya warga klaster, sama ada khusus ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu nggak terlalu julid guys. Jadinya ya udah malah support. Ternyata di grup yang satunya lagi, grup tetangga, rada-rada gimana begitu ya sudah. Jadi sekarang mah bapak yang julidnya grup emancipator. Oke, nah berarti saat itu langsung diumumkan di grup. Pokoknya mah karena justru kita bukan mengkhawatirkan diri kita sendiri, tapi orang lainnya, betul tidak seperti itu Bu Anti? Waktu itu juga kan gini, nah jadi sebenarnya mah subhanallah sih, sebenarnya mah tetangganya pada baik, sampai udah ada yang inisiasi, dijadwalin siapa yang mau kirim logistik hari ini, siapa hari ini udah dijadwal. Subhanallah. Sebenarnya kita nggak ngarepin sama sekali kan, cuman ada no komentar mah, ya udah biarin aja itu mah ya. Intinya mah buat apa katanya di kayak gitu, ya udah terserah, kita nggak minta, wow cek aku teh gitu. Oke, jadi sebenarnya kadang ada musibah ada hikmah. Salah satu hikmah dari Mami Anti and Abah terkena COVID adalah tiba-tiba terlihat solidaritas dari kompleks itu ya. Betul. Nah, langsung kita fokus ke bagaimana mengolah diri, kemudian psikologi agar bisa menerima. Bayangkan dong lagi hamil 8 bulan. Ayah budak letik, oke pan hari tete, iya tidak gitu. Dan suami juga kena. Jadi gimana? Setelah ku menangis gitu, terus gimana? Ya mari menangis, kemudian saya tertidur karena capek menangis.
malam. Jadi karena si Neng tuh anak yang ketiga, dia teh kan waktu itu berarti umurnya cuma baru tahun dong, dia masih nyusuin. Jadi hamil nyusuin juga karena belum bisa lepas kan. Nah, akhirnya saya itu tidur bertiga sama anak-anak dan bayi di perut, udah aja. Karena si Abah tuh bisa sendiri tidurnya. Sebenarnya dia agak parah sih, lihat gejala mah suami tuh lebih parah, guys. Nah, pas sebenarnya mah yang paling kritikal itu adalah 3-4 hari pertama. 3-4 hari pertama ya. Oke. Habis demam itu batuk. Nah, yang pas batuknya ini kan sesak. Wah, udah macem-macem pikirannya teh. Udah bersiap ke suami. Aduh, pokoknya kalau tiba-tiba saya nafas sudah di tenggorokan, panggil ambulans, telepon Mimin, aduh ya Allah, ini anak-anak pokoknya titipin anda bleh gitu. Malam-malam kebangun udah itu bisa sare dah aku tanya. Malam-malam kebangun nangis gitu, terus tidur lagi, ya udah gitu. Setelah itu tapi ngerasa loh kok makin kesini kenapa tambah parah, maksudnya teh pas kita kondisi lagi down gitu kok ngerasa malah nggak ada perbaikan. Tapi jujur sih, jadi kita tuh sempat lapor dulu ke puskesmas hari Senin berdua. Dokter dulu ketemu dokter, diresepin semuanya obatnya, ada demam biasa, obat batuk, itu juga obat-obatan aman kan untuk ibu hamil. Cuman memang waktu itu karena udah nggak demam, akhirnya aku nggak minum paracetamol juga minum. Ada antibiotik juga, dipikir ya udahlah, insya Allah nggak apa-apa. Sebenarnya itu obat tuh aman, cuman karena insya Allah aku bisa tanpa obat-obatan meyakinkan diri, ya udah nggak minum obat sama sekali. Obat-obat resep ya, obat-obat resep dokter nggak minum. 1 butir pun nggak, alhamdulillah. Nah waktu itu karena ngerasa nggak ada perbaikan, akhirnya di malam keempat itu saya merenung lah di tengah malam gitu. Ya Allah, pokoknya kalau sampai kayak gini terus, karena sebenarnya kan sebagian itu karena kalau harus psikologisnya baik, insya Allah nanti fisiknya juga baik. Nah dari situ bertekad, karena kan lagi hamil, daripada stres, nanti juga bayinya kenapa-kenapa, udah gitu kan, udah itu hamil 8 bulan, bahaya kan kalau kontraksi. Nanti gimana, bayangkan dalam kondisi positif corona dan harus kontraksi, ngebayanginnya baik guys. Gimana kalau kontraksi tiba-tiba melahirkan prematur, endebleh, daripada nanti tambah parah lagi. Jadi lebih baik saya memutuskan untuk bangkit dan sembuh. Iya, ya. Motivator. Kemarin. Tapi guys, bener loh, dari situ paginya bangun dengan hati gembira, ya udah jalanin aja. Begitu. Nah, pas jadi karena saya nggak, balik lagi ke cerita, karena saya nggak ikut grup yang satu itu, tiba-tiba besokannya adalah yang laporan, katanya Mami maaf ya, ternyata ada tetangga yang inisiasi. Kok jadi ngomongin nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, ini udah pelajaran, tapi ini terjadi ke setiap orang sih, karena waktu itu juga kondisinya corona belum kayak gini kan, jadi orang anggap itu tuh gimana gitu. Terus ada yang bilang, katanya ada yang menanggapinya berlebihan pas kita kena corona. Oke, alhamdulillah waktu itu saya sudah memutuskan untuk saya tetap positif, fokus untuk sembuh. Akhirnya saya bilang ya udah biarin, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menginformasikan buat jaga-jaga buat semuanya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan ya sudah biarin aja gitu. Ya udah deh, dari situ alhamdulillah jadi perbaikan tek dari situ. Nah udah gitu deh yang dirasain ya, tapi kan tiap orang beda-beda. Berarti di hari keempat menjelang kelima itulah karena sudah ada psikoimun yang dikondisikan harus nerima dan harus sembuh, berangsur-angsur jadi mulai segar, membaik, kemudian kayak penyembuhannya juga ya, gitu nggak? Iya. Jadi batuk sih masih ada, cuman pas batuk sesak itu karena lebih tenang, jadinya nggak panik. Jadi durasinya boleh dibilang lebih sebentar pas ngerasain agak sesak. Udah gitu doang, habis itu udah bilang. Nah sebenarnya tinggal penciuman yang agak lama, tapi ya udahlah biarin lah penciuman namanya. Udah nggak ke fisik, maksudnya nggak ngerasain. Makanya makan juga rewog atau udah kumaha ya. Kan lumayan, jadi kalau nyemokin nggak teka ambelnya.
Iya, itulah. Nah, kalau kita ngomongin dulu itu, Bebek, Abah Didin kumaha? Beliau. Nah, ini dia. Tapi mungkin karena kondisi kita sama-sama lagi kayak gini ya. Jadi ada cerita. Aku tuh ya mau nggak mau juga harus ngerjain kerjaan rumah, guys. Mulai dari mencuci, kan Mbak diliburkan karena Mbak pulang pergi bahaya, guys. Disuruh suap dia nggak mau, ya udahlah istirahat di rumah. Daripada kumah-kumah. Akhirnya guys bangun tidur, masak. Ya ada yang alhamdulillah sih banyak yang ngirim masakan, jadi tinggal angetin. Ya gitulah, mencuci baju, ngepel, cuci piring. Aduh, saya ripuh. Awalnya waduh, makin menangis. Tapi dah rawol ya, alhamdulillah atuh ya. Jadi we imun tetap. Ya. Aku makin menangis, sakit. Kesel sebenarnya, aku tuh marah. Bebe, bantuan kata aku. Tapi ternyata dia lebih parah. Oke. Kira-kira menurut Mami Anti, kenapa ya bisa lebih parah tuh si Abah? Kira-kira kunaon tah? Ada faktor mungkin ya, mungkin mantan perokok mungkin. Oke. Kalau alam. Tapi enggak. Kayaknya sih memang wanita lebih tahan kali ya, nggak tahu ya. Tapi yang nggak tahu deh. Cuman mesti belum baca datanya kali ya, yang nggak tahu lah. Jadi kalau misalkan diukur nih, berapa hari totalnya mengalami gejala sampai sembuh tuh corona, COVID? Aku mah palingan 10 hari sih. Maksudnya dibilang gejala-gejala yang parah ya. Kalau penciuman tuh 3 minggu gitu, almost sebulan kayaknya mah ya baru benar-benar normal kalau penciuman. Tapi kalau gejala yang sakit fisiknya itu palingan mah 10 hari aku mah. 10 hari ya. Oke. Nah, di antara tentang 10 hari itu tuh, yang paling benar-benar ngedrop itu pada saat apa? Pada saat demamnya, pegel-pegelnya, batuknya, atau seseknya? Gua lah demam mah biasa, meriang. Biasa itu masih bisa diatasi, pegel oke ya tinggal tiduran. Yang paling gak kuatnya ya tahu ya batuk. Batuk tuh karena disertai sesak gitu loh. Iya benar-benar. Jadi batuk teh kayaknya teh nggak mau eureun-eureun gitu ya. Asa keterusan gitu ya. Kajongjonan batuk tehnya belegu gak udah kumaha. Oke. Nah, Mami Anti kebayang dong pada saat batuk yang kajongjonan itu kan lagi hamil. Eta kan perut oge katekan-teken ya kan. Apa namanya, pasti paha bawaannya takutnya ketekan, kontraksi, bahkan takut pecah dengan ketubannya gitu kan. Terus selama COVID itu kan nggak kontrol dokter juga atau gimana? Atau tetap on call? Enggak dong, kita isolasi. Nah, enggak kan pas batuk itu kan akunya udah ini, psikologisnya udah mulai ini teh ya. Udah mulai bangkit gitu. Jadi ngerasanya enggak terlalu gimana gitu. Pas batuk di perut gitu, pegang perut biasa we, enggak mikir, enggak terlalu ini. Kuat gitu. Yang penting mah gini, jadi indikasinya itu adalah dia gerak enggak? Masih gerak. Ya udah itu we. Oke, siap. Sama waktu itu dipinjemin teman, alhamdulillah oximeter, karena kan kita nggak punya waktu itu ada boro-boro keingetan ya punya oximeter. Jadi sering ngecek dan bagus terus sih saturasi oksigen mah, semua juga bagus. Siap. Nah kalau misalkan sekarang nih, Dede, kok jadi Dede manggilnya? Siti ya. Iya Dede Siti. Kalau Mami Anti ngelihat seandainya ada teman yang mengalami gejala yang sama, kira-kira pesan yang paling utama buat mereka kumaha? Yang yaitu hari cek aku mah yang penting mah psikologisnya dulu udah, pokoknya mah di bawah santai, jangan mikirin apapun. Makanya nih karena aku ngerasain ya, disupport lah itu yang penting mah, yaitu mau entah cuman istilahnya lu cuman bisa bilang support doa ya doa. Kalau bisa nambah lagi logistik, karena mereka teh ya aku bilang sebenarnya mungkin nggak butuh duitnya juga banyak lah istilahnya, kita juga kalau GrabFood gampang gitu tapi feel-nya teh beda gitu, beda. Jadi kalau di kiriman feel-nya teh beda. Jadi waktu itu ada, masya Allah pokoknya punya tetangga, dia sambil ngasih ini secari kertas gitu ya, tulisan motivasi. Gue teh lobeh gitu menangis, ya Allah ternyata.
ya motivasi gitu kan. Ya Allah, ya udah ternyata padahal mah orang jauh, ya maksudnya orang baru baru kenal berapa tahun di sini, tapi ya masya Allah gitu bisa ngerti lah kondisi kita tuh lagi gimana. Eh, karena sakit tuh sebenarnya mah ya psikologisnya tadi, ya itulah butuh supportnya itu aja Oke, sebenarnya siap. mah gitu. Berarti memang Sampai waktu malu gitu kan, malu dikirimin makanan terus buat apa, nggak usah aku bilang gitu. Sampai aku tuh curhat juga ke tetangga yang lain, teh nggak usah, biarin, takutnya teh emang kita teh kayak minta gitu. Enggak teh, biarin, bukan karena makanannya dia bilang gitu, tapi karena memang itu salah satu bentuk supportnya mereka, biar biar semangat tuh kan. Tuh cirik dewe aku artinya sih. oke, terus kalau tadi misalkan kan dibilang tidak minum obat dokter, obat yang diresepin satupun. Terus untuk imunnya Mami Anti apa yang dikonsumsi?